Oke, di bab 3 itu kan penelitian kita itu menggunakan analisis deskriptif statis, kemudian kita juga ada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini ada beberapa uji ke bawahnya, ada uji normalitas, kemudian ada uji heterokastisitas dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk uji yang pertama itu ada uji analisis statistik deskriptif ya. Ini uji yang pertama. Nah, uji yang pertama ini setelah kita coba di SPSS, hasil pengujiannya itu adalah ini ya Neng ya, sebesar ini untuk profitabilitas, likuiditas dan leverage dan laba pertumbuhan. Itu didapatkan untuk ROA atau profitabilitasnya itu ini ya, nilainya sebesar 0,08 untuk nilai minimumnya, kemudian nilai maksimumnya 27,07. Nah, nilai ini didapat dari mana? Dari gambar sini, dari hasil pengolahan SPSS-nya. Nah, kemudian untuk likuiditas juga sama, angka-angka ini didapatkan dari pembacaan hasil tabel ini. Jadi intinya analisis pengujian statistik deskriptif ini berfungsi untuk melihat berapakah besarnya nilai rata-rata, kemudian nilai simpangan data dan lain-lain. Nah, untuk nilai min sendiri di sini ada min kan, min artinya rata-rata dan standar deviasi. Ini berarti bahwa ketika nilai standar deviasinya itu lebih besar daripada nilai min, maka investor itu harus memikirkan ulang bahwa perusahaan tersebut berarti memiliki kemungkinan kalau laba dia pasti untung banget, kalau rugi dia rugi banget. Fungsinya itu ya berarti ya untuk min dan standar deviasi. Nah, kemudian untuk uji asumsi klasik yang pertama itu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah variabel dependent berdistribusi normal, yaitu dengan menguji menggunakan pengujian KS ya. Nah, dengan hipotesis bahwa H0 itu residual berdistribusi normal dan H1 data residual tidak berdistribusi normal. Nah, keadaan ini akan terpenuhi ketika apabila nilai signifikansi dari hasil pengujian SPSS-nya itu kalau misalkan dia kurang dari 0,05 maka data residual atau H0-nya ditolak. Sedangkan apabila nilai signifikansi dia lebih dari 0,05 maka H0 diterima gitu ya. Nah, hasil dari pengujian SPSS itu adalah hasil dari pengujiannya menunjukkan bahwa nilai signifikansinya itu sebesar 0,832. Berarti artinya 0,832 itu lebih besar dari 0,05. Maka dikatakan bahwa hasil uji normalitas ini data-data yang digunakan dalam penelitian kita itu terdistribusi secara normal. Nah, itu hasil dari uji normalitas. Kemudian yang kedua itu untuk gambar kurvanya sendiri ini bisa dilihat ya, penjelasannya ada di bawahnya. Ini tinggal dibaca aja. Kemudian untuk ini juga sama, grafik histogramnya dia cenderung stabil ya, tidak ada yang miring ke kanan atau miring ke kiri gitu. Dan untuk yang kedua itu ada uji autokorelasi, di mana pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi atau terjadi hubungan dalam data pengamatan data satu dengan data yang lainnya. Ada tidaknya autokorelasi dalam sebuah penelitian dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Weston atau DW ya. Tahapan yang dilakukan yaitu seperti di bawah ini. Jadi intinya kalau uji autokorelasi itu untuk mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya gitu. Dari antara variabel profitabilitas, likuiditas dan leverage itu apakah ada hubungan atau tidak. Nah, hasil dari SPSS pengujian autokorelasi itu didapatkan bahwa angka hasil pengujiannya sebesar 1,755 atau 2 kurang dari 1,755 atau kurang dari plus min 2. Nah, karena angka double Watson berarti di antara min 2 dan plus 2 maka tidak terdapat autokorelasi. Nah, kenapa dibilang ini tidak ada autokorelasi? Karena ini syarat mendeteksi uji Durbin-Weston itu syaratnya dia angkanya harus berada di bawah minus 2 ya. Kalau angkanya di minus 2 berarti dia tidak
ada autokorelasinya positif. Kalau misalkan dia di antara min 2 sampai plus 2, berarti dia tidak ada autokorelasi. Kalau misalkan dia berada di atas 2, berarti dia ada autokorelasi. Sedangkan hasil pengujian kita nilainya sebesar 1,755, berarti dia ada di kondisi yang kedua, yaitu berada di kondisi dia tidak ada autokorelasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada uji heterokedasitas ya, dimana pengujian ini berfungsi atau bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara variabel satu dengan variabel lainnya gitu ya. Nah, hasil pengujian ini menggunakan grafik scatter. Nah, inilah grafik yang di bawah ini ya. Nah, dari hasil pengujian grafik ini dibaca berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa titik-titik yang ada pada grafik itu menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu atau tidak teratur titik-titiknya. Nah, berarti titik-titik tersebut juga menyebar di atas di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengartikan atau mengidentifikasikan bahwa tidak terjadi heterodasitas tadi atau tidak terjadi ketidaksamaan. Berarti semua datanya menyebar dengan baik dan tidak terjadi ketidaksamaan antara data satu atau variabel satu dan variabel lainnya. Dan ada uji multilinearitas. Nah, uji ini bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinearitas, artinya dengan melihat nilai toleransi dan nilai PIF-nya. Nah, di mana kondisinya itu bila nilai PIF-nya kurang dari 5 dan nilai toleransinya lebih dari 0,10, maka disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Begitu juga sebaliknya, bila nilai PIF-nya lebih besar dari 5, maka dan nilai toleransinya lebih atau kurang dari 0,10, maka disimpulkan terdapat kondisi multikolinearitas ya. Ini bisa dibaca aja ya. Nah, hasil dari SPSS ya, didapatkan bahwa pada tabel di atas terlihat dari masing-masing variabel ya, itu berarti masing-masing variabel independen itu ada profitabilitas, likuiditas dan leverage, itu nilai toleransinya dia kurang dari 0,1 ya, dan PIF-nya masing-masing nilai PIF-nya itu kurang dari 5 kalau toleransinya lebih dari 1. Berarti dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas ya. Kemudian selanjutnya ada pengujian hasil analisis hipotesis penelitian ya. Ada analisis regresi berganda, kemudian ada uji F sama uji T. Nah, untuk uji analisis regresi berganda ini bisa dilihat dari tabel hasil pengujian itu. Kita bisa kita bisa memasukkan pengujian tersebut ke dalam persamaan. Nah, persamaannya ini 7,259 ini dari mana nih? Dari angka yang atas ini ya. Kemudian minus 1244. Kenapa minus? Karena dia hasil pengujian di yang B ini ya, samping standar error, dia hasilnya minus, maka di persamaannya dia minus. Kemudian ketika dia di persamaannya itu hasilnya positif, berarti dia plus ya. Dan ketika dia minus hasilnya berarti dia minus. Nah, jadi persamaan ini adalah bentuk representasi dari kolom yang B ini. Gitu ya. Keterangannya ada di bawahnya ini ya. Konstansa sebesar 7,259, artinya ini dibaca aja ya Neng ya. Ini kalau ditanya ya tinggal dibaca aja berarti. Oke, kemudian ada koefisien determinasi. Ini juga tinggal dibaca aja ya ini ya. Untuk fungsi dari uji koefisien determinansi, fungsinya apa? Ini bisa dilihat di bab 3. Di sini ya, koefisien determinansi. Nah, ya ini ya. Heterogeneisitas, autokorelasi tadi sudah, kemudian ada hipotesis, ada determinan ya. Dan lain-lain. Semua pengujian fungsinya itu semua fungsi pengujian ada di bab 3. Nanti tinggal dibaca aja. Ini yang tadi ya, regresi berganda. Oke. Nah, ini ada uji F sama uji T nanti.